Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha muda, yang bernama Jae-sik, yang secara tidak sengaja ia harus mengasuh dan merawat seorang anak yatim piatu, yang bernama Yoon-hee. Ibu kandung Yoon-hee telah meninggal dunia, dan Yoon-hee hidup seorang diri di apartemennya. Ayahnya pun juga pergi meninggalkannya sejak merawat Yoon-hee. Kehidupan Jae-sik menjadi berubah. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini mengisahkan seorang pengusaha muda yang bernama Jae-sik. Dia memiliki agensi, namun saat ini agensi tersebut masih sangat kecil, sehingga ia akan membawa artisnya kemana-mana, hanya dengan menggunakan mobil van aja. Saat itu tiba-tiba sebuah telepon dari rumah sakit yang menyatakan salah satu karyawannya yang bernama Ji yang kini meninggal dunia. Akhirnya ia pun segera ke rumah sakit untuk mengurus segala keperluannya. Saat itu, Ji-young meninggalkan sejumlah hutang kepada Jae-sik. Hal ini tentu saja membuat Jae-sik sedikit kesal, karena hutang yang telah ditinggalkan tersebut. Selain itu Ji-young juga tidak meninggalkan harta apapun, kecuali putrinya yang masih berusia 7 tahun. Jae-sik yang tidak ingin rugi pun segera pergi ke rumah Ji-young, dan mencari barang berharga, yang bisa ia bawa. Namun setelah cukup lama, dia sama sekali tidak menemukan apapun. Di rumah itu, pada saat yang sama seorang gadis kecil datang begitu saja. Ia hanya meraba dan mengambil roti di atas meja, kemudian ia bersembunyi dan memakannya. Jae-sik sedikit heran dengan gadis itu, karena ia sama sekali tidak kaget dengan kehadirannya di sana. Gadis kecil itu begitu tenang memakan roti tersebut. Melihat hal ini Jae-sik segera bertanya di mana ibunya menyembunyikan semua barang berharga mereka. Gadis itu sama sekali tidak menanggapinya hingga akhirnya ia pun merasa ada yang salah dengan gadis itu. Sesaat kemudian Jae-sik segera menelpon suami Ji-young, dan pria itu berkata kalau mereka sudah lama berpisah. Ia kembali mencoba menelepon dan menanyakan masalah anak mereka, namun pria itu kembali menjawab kalau gadis itu tidak ada urusannya dengannya lagi. Hal ini membuat Jae-sik semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Jae-sik tidak menyadari kalau gadis itu buta dan tuli. Untuk menenangkan dirinya Jae-sik pun merokok di sekitar anak tersebut. Hal ini membuat anak yang bernama Yoon-hee menyadari kalau ada orang di sekitarnya. Saat ia meraba wajah Jae-sik, ia pun tersadar kalau orang tersebut bukanlah ibunya, dan membuatnya menjerit ketakutan. Di saat yang sama pemilik rumah pun datang mencari Ji-young untuk menagih uang sewa rumah. Karena hingga saat ini Ji-young belum membayar uang sewa yang terbilang sangat mahal. Melihat dari sana pemilik rumah tersebut mengira kalau Jae-sik dan Ji-young mempunyai hubungan, sehingga ia pun marah-marah pada pria tersebut. Nggak lama kemudian Jae-sik pun akhirnya menghentikan wanita yang terus bicara itu, dan mengatakan apa yang telah sebenarnya terjadi. Kini Ji-young telah meninggal dunia. Saat itu wanita tersebut masih menganggap Jae-sik mempunyai hubungan dengan Ji-young hingga ia pun meminta Jae-sik untuk merawat anak yang ada di sana. Karena tidak menemukan apapun akhirnya Jae-sik pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana ia malah diusir karena tidak membayar uang sewa. Gak punya pilihan lain Jae-sik pun akhirnya membawa semua barang-barangnya ke rumah Ji-young. Di sini ia pun berpura-pura menjadi ayahnya Yoon-hee untuk mendapatkan asuransi kematian Ji-young.
Selain itu saat ini ia juga masih mengurusi agensi kecil miliknya itu. Karena kesulitan berinteraksi dengan Yunhee, ia pun meminta saran kepada rekan-rekannya. Namun mereka mengira Jae-sik berhubungan dengan seorang janda, karena tidak mendapatkan bantuan akhirnya Jae-sik sendirilah yang harus mencari cara. Ia pun mencoba memberikan makan kepada Yunhee.